Yang paling menarik itu menurut saya adalah tagline dan dibuat berdasarkan value creation. Jadi value-nya dulu, baru produk yang dibuat. Antara lain Kopiko. Kopiko itu ganti yang ngopi dulu ditemukan, baru dibuat produknya. Kebetulan dia punya mesinnya permen. Kalau dia punya mesinnya ready to drink, gitu, maka ganti yang ngopi itu ya ready to drink. Kalau dia bisa bikin kue, maka ganti yang ngopi itu makan kue, gitu. Jadi itu yang menurut saya paling memuaskan ya. Seperti paspor BCA, Hani punya kan? Nah itu saya buat tahun 93. Seperti teh botol minum kan? Nah itu saya buat tahun 72. Jadi banyak produk yang value-nya itu saya buat dulu, baru produknya diciptakan. Jadi ketika Pak Cipto, pemilik Tesosro itu menemukan fakta bahwa anak-anak SD itu bawa botol beling isinya teh, maka itu adalah pasar. Maka dia bilang, Papi, idenya Papi bagus nih, direalisakan aja gitu. Terserah lah, Papi kan kreatif nih, silakan lah proses kreatifnya. Lalu saya buat botol, saya dilibatkan dalam manisnya teh itu gimana gitu. Karena value-nya teh buat orang Indonesia itu adalah nas kental, panas lagi kental. Gitu. Sebuah teh, secangkir teh, kalau sudah minum semalam, dibuang. Ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan teh botol? Dari pabrik ke toko, berapa malam dia itu? Ya kan? Berarti kan teh wayu. Lebih celakanya lagi, tahun 74, ketika saya ada di Tokyo, Pak Cipta nelpon, benar kan Pak, teh botol nggak laku? Gitu. Nggak ada yang minta, nggak ada yang beli. Saya bilang gini Pak, bikin aja payung, tulisin teh botol, taruh di perempatan atau pertigaan, di bawahnya kasih es box. Orang yang di kaki 5 itu, dia akan minum apa saja asal dingin. Nah, lahirlah namanya es teh. Jadi es teh itu disukai orang itu mulai tahun 74 aja. Sebelumnya nggak ada itu. Gara-gara payung itu. Nah, yang lebih lucu adalah ketika dia mau masuk ke toko. Dia akan mengincar Horeca, hotel, restoran, kafe. Tapi teh botol ini ditolak masuk toko karena teh botol itu dikenal sebagai teh kaki 5. Gimana caranya masuk toko? Saya bilangin Pak Cipto, gak apa-apa, bikin syudu bayar aja namanya. Syudu bayar itu bayar pura-pura. Ambil mahasiswa 100 orang, suruh mereka nanya ke toko-toko, ada teh botol nggak? Gitu. Kalau ada, jangan dibeli. Tugasnya cuma tanya. Rata-rata bilang nggak ada. Akhirnya kalau toko Anda didatangi 100 orang nanya teh botol, apa yang terjadi? Demand. Ya. Jadi akhirnya Anda menyediakan teh botol. Ya. Itu caranya teh botol masuk toko. Pertama, teh botol itu tampilan botolnya maupun tampilan logonya itu sudah tampilan korporat dari awal. Jadi bukan tampilan UKM gitu ya. Karena jujur aja nih, bagi orang semacam saya, itu melihat tampilan packaging itu udah langsung tahu, wah ini tampilannya UKM, ini tampilannya korporat. Nah bedanya di mana? Kalau UKM itu packagingnya rame,
karena semua mau dibuang, mau dibilangin. Sementara kalau korporat itu dia nggak rame. Kenapa nggak rame? Karena tugas untuk memberikan informasi kepada konsumen itu nggak cuma packaging. Ada iklan, ada PR, ada konten untuk menceritakan, menginformasikan tentang produknya. Kalau UKM enggak. Benar sih bahwa packaging adalah satu-satunya komunikasi yang pasti sampai ke konsumen. Itu betul. Tapi ya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Itu sih, kalau mau naik kelas ya desainnya diperbaiki. Yang pertama, dia harus punya keunikan. Keunikan yang tidak bisa dilakukan oleh pesaingnya. Sehingga diingat oleh konsumennya. Dicari oleh konsumennya. Nah, ini menurut saya pertama. Yang kedua, disampaikan kepada konsumen dan diperkuatlah seperti yang saya katakan tadi dengan tagline. Yang ketiga, kita lihat konsumennya berubah nggak. Kalau konsumennya itu seperti zaman now, konsumen itu rata-rata berubah. Dari tadinya Gen X, sudah berubah Gen Y, sudah berubah ke Gen Z. Nah, harus dipahami kebiasaan dari konsumennya. Karena bisnis kita itu terpengaruh oleh 4 hal. Yang pertama, apakah bisnis kita terpengaruh oleh teknologi? Jadi kayak sosial media, kayak YouTube, segala macam itu adalah kemajuan teknologi. Ya, jadi bisnis kita terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi itu misalnya dolar sekarang 16.300. Terpengaruh nggak sama hal itu? Itu harus diperhitungkan. Terus yang ketiga adalah public policy. Wah, gimana ini dengan presiden baru? Polisinya berubah nggak? Itu kalau pemerintahan. Kalau yang polisinya publik, misalnya ini halal haram, itu yang haram ya jangan dimakan. Nah, itu adalah public policy. Yang keempat adalah kultur atau budaya. Jadi pergantian generasi ini berubah nggak kulturnya, itu menjadi penting. Ya, kayak generasi saya makan gudeg itu ya dipincuk di daun pisang. Tapi anak sekarang nggak keberatan makan gudeg keluar dari kaleng. Nah itu. Nah ini kan perubahan budaya. Nah teknologinya dikuasai nggak? Ini yang mendasari kita di dalam penciptaan brand itu termasuk pengaruh 4 itu. UKM itu andalannya adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, hampir semua UKM yang saya temui itu bisnisnya adalah ATM. Saya katakan kalau Anda biasa bisnis meniru, Anda akan sulit untuk menjadi pemenang. Contoh nih, lari maraton. Kenapa lari maraton itu menuju ke garis finish? Karena mengikuti pelarian di depan. Maka dia dengan tenang dia lari aja. Yang penting ikut pelari di depannya. Nah itu tiru namanya. Ketika dia sudah ada di depan, dia bingung. Karena biasa ngikuti orang gitu. Biasa meniru. Sehingga dia bisa kehilangan arah. Nah UKM itu kayak gitu. Jadi ketika UKM naik kelas, dia kehilangan. Karena kelemahannya adalah plannya UKM selama ini ya ATM.
Marketing plan itu yang terutama nomor satu ya, plan itu adalah menentukan objektif. Jadi apa sih tujuannya? Harus jelas. Yang kedua, bagaimana strateginya? Strateginya misalnya ditujukan pada target market yang begini. Terus produknya harus ini, harganya gini ya, gitu strategi. Nah kemudian harus ditulis programnya apa. Januari ngapain, Februari ngapain, Maret ngapain. UKM itu nggak bikin itu. Terus yang terakhir, paling penting, ada nggak budgetnya untuk menjalankan program tersebut. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Jadi, misalnya tujuannya adalah menjadi nomor satu untuk ayam goreng, itu boleh. Ya itu tujuan nomor satu. Setelah jadi nomor satu, ngapain? Ya kan? Nah, itu rata-rata UKM, teman-teman UKM itu kehilangan arah di situ. Nggak ada perbedaan sih, karena perusahaan yang gede itu mulainya ya UKM juga, budgetnya kecil juga gitu. Malah ada yang pernah saya alamin itu, dia launching produk, berapapun uang yang dia peroleh dipakai untuk bikin brand. Gitu. Jadi itu saking nggak punya duitnya dia. Yang perbedaan yang paling mencolok adalah payment. Ya, kalau perusahaan yang gede itu uang sudah mau dibayar, itu lewat bagian keuangan dulu, diverifikasi dulu, di screening dulu, sampai 3 bulan baru dibayar. Kalau UKM, Pak, saya mau dibuatin brand, ini uangnya, nah gitu. Ternyata akhirnya perusahaan yang gede-gede itu karena uangnya dimakan waktu, ya besarnya sama dengan UKM. Anak-anak sekarang, konsumen sekarang itu cenderung menggampangkan proses ini. Karena banyak sekali tersedia aplikasi atau macam-macam di sosial media untuk menawarkan produknya. Nah ini yang akhirnya konsumen itu menganggap enteng, gampang. Jadi, bikin video, sekarang pakai AI aja. Copywriting, pakai AI aja. Gitu. Terus bikin logo, pakai AI aja. Nah, yang dia lupa adalah ketika nge-prompt tahu ya. Jadi prompting kepada AI itu harus tahu. Karena kalau enggak, apa yang kamu masukin akan keluarnya sampah. Jadi garbage in, garbage out gitu. Nah, karena harapannya itu terlalu besar terhadap AI, akibatnya semua tergantung AI. Padahal AI itu menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dan bagaimana cara dia menjawab? Dia itu crawling. Dia itu mencari jawaban di antara internet. Gitu. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita mau, akibatnya ya kita menyerahkan bisnis kita kepada AI. Dia pikir AI itu udah hebat. Kalau nggak diarahkan, wah kita diarahkan sama AI. Karena kepercayaannya kepada AI itu sangat tinggi, itu dalam waktu dekat ini akan ada hiruk pikuk brand buatan AI. Sayangnya promptingnya tidak selalu benar. Jadi misalnya Anda tanya ke AI, bagaimanakah karakter dari Gen Z? Wah, dia akan cerita semua. Nah, misalnya salah satunya, Gen Z itu menyukai branding personal. Branding yang personal.
Personal itu apa sih? Personal itu chatting. Karena kita komunikasi personal, dua arah, dialog. Nah, bagaimana menerjemahkan sifat Gen Z yang suka komunikasi personal? Itu chatting. Tapi kalau mereka Gen Z itu bertanya, kita nggak jawab. Ya, jadi kalau kita posting apa, maka Gen Z akan bereaksi, tanya. Kalau kita nggak jawab, tidak jadi interaksi personal. Nah, ini akan terjadi kekacauan. Ya, jangan lupa bahwa 60% dari penduduk Indonesia itu belajar sekelas SD. Gitu. Ini nggak main-main nih menurut Prof. Yusril Isah Mahendra. Jadi kalau kita memahami ini, apa sih karakter mereka gara-gara pengetahuannya kurang? Ya mereka memilih karena pragmatis. Jadi ketika Anda ikut pilkada, kemudian membangun ini itu, menjanjikan ini itu, mereka nggak nyampe. Yang mereka tahu cuma, oke, gua milih lu, tapi apa yang gua dapat? Bansos atau uang gitu. Itu yang pragmatis. Nah, ini yang bahaya. Dari segi branding, akhirnya menjadi pendekatannya seperti itu. Makanya kenapa anak sekarang suka dengan diskon, suka dengan insentif, suka dengan poin. Ya, itu karena pragmatis. Jadi menurut saya ke depannya ini komunikasi branding adalah yang pragmatis. Yang pertama, oke, kita setuju pakai AI. Ya. Tapi kita harus tahu pakemnya dulu. Supaya kita memberikan prompt-nya itu betul. Misalnya, AI, tuliskan buat saya workshop untuk bisa bikin brand. Ya, dengan gaya IG, Instagram, di keluar tuh. Nah, terus tuliskan buat saya menawarkan workshop bisa bikin brand dengan bahasa TikTok, keluar. Nah, prompt-nya ini harus betul. Kalau semakin pendek prompt-nya, misalnya AI buatin prompt, udah suka-suka dia. Oke, bahasa apa suka-suka dia. Itu untuk copywriting ya. Belum lagi untuk logo. AI buatin saya logo untuk sewaan kapal laut gitu. Buatin sama dia. Beda sama yang lain di dunia. Tapi tahu nggak kita bahwa itu logo itu bagus apa enggak? Indah, tapi nggak bermakna. Atau nggak indah, tapi bermakna. Gitu. Jadi kalau kita menganggap bagus itu adalah indah, ya sudah. Begitulah. Gitu. Jadi menurut saya adalah saran saya buat teman-teman UKM itu, boleh kotak-atik sendiri AI, tapi ketahuilah pakemnya dulu. Kalau enggak, maka ya bisa salah arah. Menurut saya itu.